Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah terlalu mudah berasumsi. Terlalu mudah berasumsi. Lukas 13 ayat 4-5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Yerusalem bicara mengenai tempat kudus. Yerusalem bicara mengenai sesuatu yang ilahi, saudara ya. Ini sesuatu kota kudus, saudara ya. Tapi Yesus berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau matinya enak dan tenang, pasti kita berkata dia orang baik. Ya. Tapi kalau matinya karena kecelakaan atau malapetaka, pasti dia orang nggak baik. Apakah dengan begitu mudah kita menghakimi? Jelas Yesus berkata, no, tidak, bukan demikian. Tuhan mengajarkan kita hari ini jangan mudah berasumsi, apalagi menghakimi bagaimana orang meninggal, karena penghakiman itu milik Tuhan. Saudara, ada satu orang yang saya tahu dia sangat senang sekali menghakimi akan hal-hal yang dia lihat. Padahal yang dia lihat dan asumsikan dia sendiri tidak tahu. Nah ini hati-hati saudara. Dalam hal kita bertindak berasumsi, seringkali ada hal yang kita tuh nggak tahu. Di balik itu ada apa kita nggak tahu. Kalau saya boleh ingat saudara, di masa-masa kemarin awal-awal pandemi COVID-19, wow, orang-orang yang meninggal karena COVID dianggapnya saudara, mereka adalah orang-orang yang mati karena kutuk. Padahal bukan saudara. Setelah saya renung-renungkan, setelah saya pikirkan, setelah saya gumulkan, tiba-tiba Tuhan bicara satu hal begini. Bukan bagaimana cara orang mati yang penting, tetapi bagaimana cara orang hidup selama di muka bumi, itu yang penting. Sebab bukan bagaimana cara mati seseorang yang menentukan dia masuk surga atau neraka, tetapi bagaimana cara hidup seseorang selama dia hidup di muka bumi ini. Itulah yang menentukan dia masuk surga atau masuk neraka, saudara. Kalau dia nggak percaya Yesus, dia hidup beragajulan, dia hidup nggak benar, dia murtad, dia mendukakan Roh Kudus Allah, bahkan menghujat Roh Kudus Allah. Jangan berharap walaupun matinya dengan tenang, belum nggak masuk surga, jelas, saudara. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan. Nah, saudara, berarti kita jangan terlalu mudah berasumsi ataupun menghakimi. Nah, saudara, hati-hati. Saudara, kita yang belajar dalam kedewasaan, dalam pemikiran, kita pasti mengerti. Orang yang merasa tahu banyak hal, sebetulnya tidak tahu banyak. Karena gini saudara ya, semakin kita belajar. Ini terjadi dalam hidup saya saudara. Dulu waktu saya sekitar kelas 6 kelas 1 SMP dulu saudara ya. Itu saya merasa dari kelas 2 apa 3 SD itu saya rajin baca firman. Jadi waktu saya kelas 6 apa kelas 1 SMP itu saya merasa saya tahu semua hal tentang firman. Saya pikir waktu itu saudara ya. Sampai satu kali di satu meja gitu ya, di meja makan, saya bilang sama adik mama saya waktu itu, tanya saya apapun, saya pasti bisa jawab. Saya tahu semua hal tentang firman. Saya bilang begitu waktu itu ya. Itu justru sebetulnya menandakan saya memang nggak tahu apa-apa, belum tahu banyak hal, sok tahu, saudara gitu ya. Dan tiba-tiba adik mama saya tanya begini, saya mau tanya satu pertanyaan, katanya, siapakah tokoh di dalam Alkitab, Nabi Tuhan yang pekerjaannya adalah peternak? Oh, saya bilang nggak ada. Mana ada Nabi Tuhan peternak? Gitu saudara ya. Padahal waktu dibuka saya malu, ada saudara, Amos. Di situ saya sadar, saya betul-betul seperti ditampar. Saya sadar bahwa ternyata saya belum tahu apa-apa. Semakin sekarang, semakin saya banyak baca, semakin saya banyak belajar, itu jujur saudara, saya makin begini. Oh, ada yang begini ya, saya nggak tahu. Justru semakin saya belajar, saya tahu sekarang bahwa saya banyak nggak tahu. Saudara, hati-hati. Kalau sampai kita merasa, kalau ada di antara kita yang merasa, saya tahu semua hal, saya tahu semua, hati-hati. Justru sebetulnya kita belum benar-benar tahu. Hati-hati saudara ya. Biarlah hari ini kita belajar betapa luasnya hidup itu, betapa dalam lebarnya pikiran manusia. Apalagi pikiran Allah, pikiran manusia aja kita nggak bisa selami saudara ya. Namun biarlah jangan sampai penghakiman itu menjadi milik kita. Biarlah penghakiman milik Allah saudara. Karena kita tidak pernah mungkin bisa menghakimi dengan adil. Karena kita tidak tahu semua hal. Kita tahu hanya hal-hal yang terbatas. Kita sering kali menilai orang dengan cara nilai kita, padahal belum tentu demikian. Maka saudara, kalaupun kita punya asumsi
biarlah hanya sampai di pikiran kita, jangan sampai kita ucapkan apalagi sampai menyakiti hati orang lain karena asumsi-asumsi kita yang tidak pantas, yang kita katakan dan ternyata malah akhirnya salah dan kita yang dipermalukan. Saudara, ingat bahwa bukan bagaimana cara mati seseorang yang menentukan, tetapi cara hidup seseorang semasa di muka bumi ini, itu yang menentukan. Maka dari itu, kita yang masih hidup, marilah kita bijaksana dalam menjalani hari-hari kita. Izinkan saya berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami bertobat. Kami nggak mau Tuhan menghakimi, kami nggak mau menilai lagi orang, karena mungkin sekali kami yang salah, mungkin banyak hal kami juga nggak tahu, mungkin pengetahuan kami itu sangat-sangat terbatas dalam menilai. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sampai menyakiti hati orang lain karena penilaian kami yang keliru. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar mulai hari ini, biar penghakiman itu hanya milik Engkau, sebab hanya Engkaulah hakim yang adil atas hidup manusia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan saat teduh hari ini. Biar Tuhan berkati jamaah, lindungi dimanapun berada, berikan perlindungan, penyertaan, berikan mereka roh yang menyala-nyala, iman yang teguh, iman yang kuat untuk melayani Tuhan. Setiap hari mereka kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.